Ada jadwal sinkronisasi untuk moda semi online pelaksanaan simulasi ANBK tahun 2024. Dan bagi moda semi online dapat mengunduh Exambro admin dan juga kliennya pada download berkelas dan pilih pada folder previous. Di sini sudah ada untuk Exambro admin dan juga exam kliennya. Dan bagi moda full online untuk Proctor browsernya tunggu saja H-1 sebelum pelaksanaan. Nah, bagi teman-teman perlu diketahui untuk peserta pada simulasi adalah menggunakan data dummy alias data yang tidak asli. Dan bagi teman-teman yang sudah sukses impor biodata dari BioAN, teman-teman dapat melanjutkan untuk pengaturan gelombang dan sesi pada menu asesmen nasional dan pada pengaturan sesi. Nanti teman-teman silakan untuk mengatur gelombang dan sesi peserta baik sekolah yang secara mandiri maupun mandiri dan ditumpangi. Lalu ada yang bertanya, kenapa di laman web ANBK tidak ada menu asesmen nasional? Padahal untuk yang lainnya ini sudah ada seperti dashboard, data sekolah dan biodata siswa. Nah, di sini untuk penjelasannya akan saya bahas pada video kali ini. Jadi bagi teman-teman simak terus video ini hingga selesai ya teman. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini karena ada yang bertanya kenapa pada web ANBK ini tidak ada menu asesmen nasional seperti yang ada di dashboard ini ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa menu asesmen nasional ini akan ada apabila status pelaksanaannya adalah mandiri, itu ya. Dan teman-teman yang bagi yang lembaga menumpang ini tidak akan ada menu asesmen nasional pada webnya. Nah, kenapa kok begitu? Bagi teman-teman saya punya catatannya dan perlu dipahami bagi lembaga satuan pendidikan bahwa ANBK ini pada dasarnya tidak terikat dengan akreditasi ya. Jadi bagi lembaga yang belum terakreditasi pun dapat melaksanakan secara mandiri. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Bisa dipahami bahwa status lembaga yang mandiri untuk pelaksanaan ANBK, pertama satuan pendidikan memiliki Sarpras. Kemudian dapat memilih moda pelaksanaan dan akan menjadi rujukan satpam yang akan menumpang. Dan di sini ada akses yaitu menu tarik data pada biodata siswa. Kemudian menambahkan fakta integritas atau memiliki akses sepenuhnya pada menu asesmen nasional ini ya. Kemudian akan ada muncul akses menu simulasi atau menu gladi bersih. Dan juga ada rekap, kemudian ada menu tiket bantuan, menu layanan pengaduan dan mengisi kuesioner. Ini untuk ANBK ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui untuk lembaga yang menumpang bahwa satuan pendidikan ini pastinya karena tidak memiliki Sarpras, makanya pilihannya adalah menumpang itu ya. Kemudian apabila sudah memilih status menumpang, nanti akan muncul kotak baru yang akan menjadi rujukan tempat menumpang. Teman-teman bisa memilih ya. Dan dapat melakukan impor biodata atau tarik data peserta ke web ANBK-nya dengan akun lembaga ya. Jadi di sini walaupun menumpang tetap ada akses untuk melakukan impor biodata atau tarik data peserta ANBK-nya. Kemudian perbedaannya ada di sini teman-teman. Tidak ada menu asesmen nasional, kemudian tidak akan ada menu simulasi dan gladi bersih yang ada pada lembaga yang ditumpangi ini ya. Karena aksesnya ada di sini semua. Jadi nanti untuk pengaturan gelombang dan sesi ini ikut lembaga yang akan ditumpangi. Jadi silakan koordinasi ke lembaga pilihannya untuk tempat menumpang untuk mengatur gelombang dan sesi saja. Ini ya. Teman-teman bisa gunakan Excel, draft, kemudian siapa saja namanya yang akan diatur gelombang sesinya. Tuh, dengan catatan teman-teman sudah selalu koordinasi ke lembaga tujuan ya. Nah, di sini untuk supaya gamblang lagi, teman-teman nanti di lembaga yang menumpang pastinya tidak akan ada menu ini, tetapi akan ada menu data sekolah,
biodata siswa, kemudian akan ada menu layanan pengaduan dan juga mengisi kuesioner. Intinya ini ya teman-teman. Dan nanti untuk lembaga yang ditumpangi akan bisa menambahkan di sini mulai dari fakta integritas, ini teman-teman yang menambahkan. Jadi untuk penanggung jawab ini adalah satuan pendidikan pelaksana itu ya. Kemudian untuk ID komputer proktornya di sini nanti silakan tambahkan bagi lembaga yang menumpang. Akan terlihat teman-teman nanti pada pilihannya di sini apabila ada lembaga yang menumpang, contohnya adalah lembaga PKBM ataupun SKB maupun Ponpes, ini akan ada pilihan, ada paket A, ada paket B, ada paket C, seperti itu ya apabila dari lembaga non formal. Apabila dari formal, apabila SD contohnya nanti akan ada pilihan SD. Intinya pilihan menambahkan ID proktor untuk satpen yang menumpang itu ya, supaya lebih mudah menjelaskannya. Dan teman-teman bisa cek pada data sekolah, nanti akan ada lembaga yang pilihannya di bawah sini, siapa lembaga yang menumpang itu ya. Jadi teman-teman nanti akan tahu, oh lembaga ini yang menumpang ke lembaga teman-teman, seperti itu apabila ada yang menumpang. Contohnya saja apabila menumpang, di sini saya pilih saja menumpang, maka akan ada pilihan untuk tempat pelaksanaan. Ini adalah contoh dari lembaga yang tidak mandiri atau akan menumpang, silakan pilih lembaga yang akan ditumpangi, seperti itu ya. Dan teman-teman nanti tidak akan bisa memilih moda pelaksanaan. Karena apa? Moda pelaksanaan di sini adalah lembaga yang akan ditumpangi untuk memilihnya. Jadi lembaga yang menumpang ikut modanya ya. Apabila yang ditumpangi adalah semi online, maka teman-teman akan memilih moda semi online juga. Apabila lembaga yang ditumpangi memilih full online, maka teman-teman juga akan full online. Jadi ikut lembaga yang ditumpangi, seperti itu ya untuk pelaksanaannya. Nah contohnya seperti ini. Apabila mandiri maka tidak akan ada pilihannya ya teman-teman. Jelas ya dari sini ya, semoga saja jelas. Kemudian untuk impor biodata di sini untuk lembaga yang ditumpangi ataupun yang menumpang punya akses sendiri-sendiri. Jadi yang diambil BioAN di sini adalah peserta sampling dari bioportalnya masing-masing ya. Jadi peserta yang menumpang atau lembaga yang menumpang harap bisa dikondisikan apabila teman-teman ingin mengatur gelombang dan sesi, segera konfirmasi untuk mengimpor biodatanya atau menarik data ke web ANBK-nya di akunnya masing-masing ya. Nanti apabila sudah muncul daftar pesertanya pada lembaga yang menumpang, akan muncul langsung pada pengaturan gelombang dan sesinya di sini teman-teman. Nanti teman-teman silakan filter saja lembaga yang menumpang untuk memunculkan nama-nama peserta sampling untuk pelaksanaan ANBK. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas bagi lembaga yang menumpang dan juga yang ditumpangi, nanti akan muncul semuanya pada akun lembaga yang ditumpangi. Seperti itu ya. Dari sini semoga teman-teman sudah jelas, karena ada yang bertanya kenapa kok tidak ada akses menambahkan fakta integritas untuk menambahkan ID proktornya dan lain sebagainya di akun satpen yang menumpang, seperti itu ya. Jadi untuk lembaga yang ditumpangi nanti untuk persiapan simulasi ataupun gladi bersih bisa cek pada menu simulasi komputer ID proktor yang sudah ditambahkan sebelumnya pada menu asesmen nasional di sini. Maka di sini nanti akan muncul juga untuk ID proktor lembaga yang akan pelaksanaan simulasi ataupun gladi, seperti itu ya teman-teman. Dan waktu pelaksanaan simulasi ini adalah barengan bersamaan ya, baik jenjang SMA sederajat maupun SMP sederajat. Pastinya di sini nanti akan muncul semuanya dan passwordnya pun akan muncul semua. Nah pertanyaan kembali, apakah ini wajib disinkronkan semua untuk pelaksanaan simulasi dan apakah bisa dalam satu server? Tidak bisa teman-teman ya. Karena apa? Setiap jenjang program wajib memiliki kode ID server sendiri-sendiri supaya tidak rancu. Ini perbedaan dari uji kesetaraan dengan ANBK. Seperti itu ya teman-teman, ada perbedaannya. Jadi teman-teman bisa menyediakan sejumlah server yang sudah ditambahkan ID proktornya, tetapi apabila pelaksanaan ini tidak bersamaan,
tidak masalah menggunakan server minimalnya 2 untuk secara bergantian. Karena apa? Nanti pasti akan ada bersamaan jadwalnya. Apabila jenjang SMP yang ditumpangi lembaga PKBM, maka nanti bersamaan dengan SMP dan paket B-nya ya. Ini untuk pelaksanaan gladi bersih ataupun ANBK utama. Jelas ya teman-teman dari sini. Semoga bisa menjawab dari permasalahan-permasalahan yang akan ditanyakan selanjutnya. Dan sudah satu paket pada video ini penjelasan menumpang dengan mandiri itu ya. Dan tidak wajib untuk satpam yang tidak akreditasi atau belum terakreditasi ini menginduk atau menumpang. Semuanya bisa mandiri selama apa? Di sini memiliki sarpras di sini ya teman-teman. Jadi apabila satpam yang belum terakreditasi ini memiliki sarpras, maka teman-teman bisa melaksanakan secara mandiri. Itu ya penjelasannya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan taruh pada kolom komentar ya teman-teman, masalah status pelaksanaan mandiri ataupun menumpang ini, dan nantinya akan berkaitan dengan pengaturan gelombang dan sesi seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan masalah kenapa menu asesmen nasional tidak muncul pada lembaga yang menumpang, karena statusnya menumpang, jadi pelaksanaan ngikut ke lembaga yang ditumpangi. Itu ya, mudahnya, simpelnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memahamkan teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa kunjungi portal Sobat Dikmas, bisa klik link di sini. Nanti silakan uli-uli apa yang ingin dicari. Bagi teman-teman semua sudah saya sediakan di sini mulai dari video panduan, tutorial dan informasi terkait pendidikan, dan juga pedoman satuan pendidikan di sini ya. Teman-teman bisa cek-cek dan bisa manfaatkan fitur-fitur yang sudah kami sediakan. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat dan ingin mentraktir admin kopi, sangat dipersilahkan ya teman-teman. Silakan klik pada menu ini ya. Dan admin sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mentraktir admin kopi sekalian. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam rezekinya dan selalu diberikan kemudahan dalam usahanya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.